Candi Sukoh itu terletak di desa Dusun Sukoh, Desa Merjo, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Kerajaan Majapahit merupakan kerajaan besar yang berada di Indonesia. Memiliki sejarah yang menjadi salah satu kebanggaan negeri ini. Berdiri pada tahun Saka 1373, Kerajaan Majapahit terkenal pengaruhnya yang besar bagi sejarah negara ini. Dari sekian panjang perjalanan Kerajaan Majapahit, meninggalkan sebuah jejak peninggalan sejarah yang berupa candi yang cukup unik. Salah satunya adalah Candi Sukoh. Pertama kali dilaporkan oleh Residen Johnson, ya. Jadi itu Residen Surakarta pada masa pemerintahan Raffles. Ya. Karena Raffles itu seorang sejarawan, dia tertarik untuk mengetahui lebih dalam tentang Candi Sukoh itu, reruntuhan Candi Sukoh, sehingga dia meminta Residen Johnson untuk mencari tahu lebih banyak tentang reruntuhan itu. Nah, kemudian oleh Raffles, hasil temuannya dimuat dalam buku tulisannya yang berjudul History of Java. Baru ketika pada masa pemerintahan Hindia Belanda, penggalian mengenai reruntuhan candi ini dilakukan oleh Van Vlies, Dr. Van Vlies. Itu tahun 1842. Ya. Nah, kemudian karena ini dianggap sebagai warisan budaya nasional, maka tahun 1982 dibugar. Jadi Candi Sukoh itu dibangun pada masa pemerintahan kerajaan Majapahit. Jadi kalau tahun Saka itu abad ke-14. Ditambah lagi pada abad itu, ya abad 14 itu, kalau nasionalnya abad 15. Ya, nah itu Islam berkembang pesat di Pulau Jawa. Bahkan pantai utara Jawa itu dikuasai oleh para pedagang Islam. Kemudian masyarakat dengan para pejabatnya tadi meninggalkan Majapahit, mencari pemukiman baru, dan mereka kemudian menganggap daerah-daerah baru, mengapa ke gunung, ya karena yang paling aman kalau ke gunung. Maka di sana bisa kita temukan situs-situs peninggalan Yoni Lingga itu sangat banyak, termasuk tempat-tempat pertapaan, sehingga mereka kemudian mencari tempat-tempat yang dianggap aman dan membentuk pemukiman baru. Candi Sukoh itu mempunyai bentuk bangunan yang sangat unik dan berbeda dengan candi-candi Hindu lainnya di Jawa, yang hampir sama bahkan yang ada di suku Maya, Meksiko. Dari bahan bangunannya sendiri juga sangat berbeda dengan candi-candi di Jawa Tengah yang lain, yaitu hampir semua bangunan itu terbuat dari batu andesit merah. Gitu. Kalau candi lain itu dekat sungai, sehingga bahan bangunan dari gunung, ya, Gunung Merapi misalnya, Prambanan, Borobudur itu batuannya kan dari Gunung Merapi, maka batu andesit hitam kuat. Tetapi kalau candi-candi di Gunung Lawu ini ya diambilkan dari daerah situ. Ya, makanya kalau kita lihat memang kok cirinya nggak sama dengan Jawa Timur dari batu bata, ya, tapi dari batu, ya batu gunung, karena memang mereka menemukan batuan dari wilayah itu yang dekat. Hanya kemudian nanti terkait dengan relief-reliefnya,
karena sangat unik di Candi Suko ini, berbeda dengan yang lain. Nah, tentu ini berkaitan dengan keinginan, harapan dari masyarakat yang tinggal di situ waktu itu, ya, sehingga kemudian terkait dengan mengapa mereka membangun candi, kemudian reliefnya menceritakan tentang ruatan, ya bisa jadi karena alasan bangun itu supaya kondisi situasi masyarakat, pemerintahan waktu itu pulih, harmonis, toleransi lagi antar umat beragama, karena waktu itu ya diinterpretasikan ada dominasi salah satu agama, ya, sehingga mereka kemudian meninggalkan kerajaan, membentuk pemukiman baru, tetap menganut Hindu. Jadi ruatan sendiri yang ada di Candi Suko itu ditunjukkan dengan adanya relief Kidung Sudamala dan Garuda yang menggambarkan sebuah perjalanan manusia untuk pembersihan diri dengan cara ruat. Banyak relief yang menunjukkan tentang Candi Purno atau seksualitas, yaitu dengan adanya relief kelamin laki-laki dan perempuan yang menunjukkan lambang lingga dan yoni. Gitu. Ya, memang Candi Suko sering disebut sebagai candi ruatan, karena kalau kita lihat reliefnya, misalnya relief yang langsung bisa kita lihat kalau masuk itu Garuda, ya, Garuda, ya, yang sayapnya luar, ya, kemudian falusnya besar gitu ya. Nah, karena masyarakat, dikatakan bahwa masyarakat Hindu Suko ini penganut Tantrayana, jadi hal-hal itu simbol, ya, simbol bahwa itu perbuatan yang memalukan. Karakteristik Candi Suko sendiri secara arsitektur atau bangunannya itu hampir sama dengan langgam-langgam yang ada di Jawa Timur, yaitu ada pelataran atau bentar dan juga punden seperti berunda. Memasuki halaman yang pertama itu ada Gapuro atau Gapura Paduraksa, yang di situ di kanan kirinya itu ada relief sebagai Condro Sengkolo. Di kanannya itu ada Condro Sengkolo yang berbunyi Gapuro Buto Aban Wong atau Gapura Raksasa makan manusia. Itu yang melambangkan angka tahun berdirinya Candi Suko. Gapuro itu angka 9, terus raksasa itu angka 5, makan angka 3, manusia angka 1. Jadi kalau diurutkan dari depan itu 1359 Saka atau 1437 Masehi. Itu angka tahun atau Condro Sengkolo yang ada di Gapuro pertama. Terus di lantai Gapuro pertama itu ada relief bertemunya lingga dan yoni atau falus dan vagina atau lingga yoni yang melambangkan juga sebagai lambang kesuburan. Terus di atasnya juga ada relief atau arca seorang raksasa dengan garang tapi pakai mahkota dan berjenggot. Jadi sangat berbeda kala yang ada di Candi Suko dengan candi-candi yang lain juga. Mungkin ada tujuan tertentu tapi kita juga belum tahu. Terus juga itu Gapuro pertama. Terus kanan kirinya ada relief Garuda mencengkeram naga yang menggambarkan betapa sulitnya di kehidupan itu untuk membebaskan mala atau dosa yang ada di diri kita atau seseorang. Terus memasuki halaman kedua itu ada relief Pandai Besi yang menggambarkan seorang empu di situ menempa keris, terus tengahnya ada Ganesanya, terus belakangnya ada seorang yang membantu membangkitkan angin untuk bara api, atau di situ juga penyebutannya relief Pandai Besi. Juga sebagai Condro Sengkolo yang berbunyi Gajah Wiku Hanaut Buntut atau angka tahun 1367 Saka. Memasuki halaman ketiga yang halaman semisakral atau sebagai di situ menunjukkan adanya tempat peruatan, itu
dengan adanya relief Kidung Sudamala. Cerita Sudamala itu terkait dalam cerita wayang bahwa Dewi Durga itu dikutuk oleh suaminya Dewa Siwa, sehingga dia menjadi raksasa perempuan yang dia harus tinggal di bumi, di tengah hutan, ya. Dan dikatakan bahwa nanti dia akan kembali menjadi dewi yang cantik, Dewi Uma. Nah, waktu itu dalam cerita dikatakan ibu sambung Sahadewa, yaitu Dewi Kunti, bertemu dengan Durga. Ya, itu terkait dengan adanya dua raksasa, Kalantaka dan Kalanjaya, yang ingin mengganggu dunia gitu. Nah, Dewi Kunti ketakutan kalau sampai benar-benar dia dua raksasa ini mengganggu, sehingga dia minta kepada Dewi Durga supaya membunuh dua raksasa ini. Nah, Dewi Durga bersedia, baik, dua raksasa itu saya bunuh dengan syarat Sahadewa ini yang jadi tumbalnya. Sahadewa. Jadi Sahadewa itu anak yang bisa meruat Dewi Durga, dengan cerita bahwa Dewi Durga meminta ke ibunya Sahadewa supaya anaknya meruat dirinya kembali menjadi seorang dewi. Nah, di dalam panel relief itu, Sahadewa akhirnya diikat di sebuah hutan yang namanya Setro Gondomayit. Kalau dia tidak mau meruat, dia akan ditakut-takuti untuk dibunuh. Nah, karena diancam, maka kemudian Sahadewa mau, makanya Sahadewa diikat di pohon itu ya. Nah, kemudian ketika mau dimakan, jadi dibunuh itu dimakan Durga, maka kemudian Dewa Guru, suami Durga ini datang masuk ke dalam tubuh Sahadewa. Nah, Durga tahu, loh kok ternyata suamiku yang masuk dalam tubuh Sahadewa ini. Nah, disitulah kemudian Dewi Durga kembali sebagai Dewi Uma. Kemudian dua raksasa ini juga tidak jadi mati oleh Sahadewa. Dua raksasa ini diruat kembali sebagai makhluk semula gitu. Di relief yang berikutnya itu, Dewi Durga yang sudah diruat kembali menjadi seorang dewi. Nah, akhirnya Sahadewa karena kemampuannya itu diberi julukan atau gelar sebagai Sudamala. Jadi seorang anak yang mampu membebaskan mala atau dosa atau keburukan yang ada di Dewi Durga. Terus relief selanjutnya dia disuruh pergi ke sebuah desa yang namanya Parang Alas. Di situ juga Sahadewa merawat seorang pertapa yang namanya Tambapetra, yaitu merawat dari kebutaannya atau menyembuhkan. Akhirnya Sahadewa dinikahkan dengan anaknya Tambapetra. Terus di relief yang berikutnya ada seorang Bima mengalahkan seorang raksasa dengan kuku pancanakanya. Dan di situ ada prasasti atau huruf Sangsakerta yang berbunyi Padamel Ringkan Bungkur Tirtasunya, dan ada angka tahunnya 1361 Saka. Tapi yang paling menarik adalah ketika kita masuk, ada relief di pintu gerbang pertama, teras bawah itu ya. Itu ular. Kemudian, nah mengapa kok setengahnya di sana itu banyak ular? Bisa saja tadi terkait dengan cerita ruatan Garudia. Jadi cerita Garudia itu menceritakan bahwa pertarungan antara Dewi Kardu dan Winata, yang dalam cerita itu Dewi Winata mengalami kekalahan dan menjadi budaknya para naga, yaitu anaknya Dewi Kardu, dan dia mampu bisa bebas kalau dia mau memberikan air amrita. Jadi Tirtamerta itu kan kalau dalam cerita Dewa Ruci, buku saya itu ada, itu adanya di dasar laut. Tapi bagaimana Garuda bisa sampai menyelam ke dalam air laut gitu ya, atau di tempat yang jauh gitu.
Nah itu lama, Garuda itu nggak putus asa gitu mencari mencari tirta merta itu. Ya, tirta kan air, ya, merta itu kehidupan, air kehidupan. Nah sehingga berhasil, makanya diserahkan ke Dewi Kadru kan, Dewi Kadru menang gitu. Jadi Garuda bisa mengalahkan Dewi Kadru dengan anak-anaknya, sehingga akhirnya Dewi Winata lepas dari perbudakan Dewi Kadru. Jadi kalau kita belajar dari Candi Sukoh ya, dari reliefnya, kita belajar mengenal kebaikan dan kejahatan. Jadi bagaimana masyarakat waktu itu, meskipun mereka menghadapi hal-hal yang tidak baik, mereka tidak melawan, tetapi melawan dengan cara dengan cara halus, makanya ruatan namanya. Kemudian nilai-nilai pendidikan apa? Tadi keteladanan misalnya, bagaimana seorang anak harus menghormati orang tuanya. Menghormati dalam, dan ketika orang tuanya menderita, maka anak ini harus bisa melepaskan orang tuanya dari penderitaan. Dan itu terbukti dari cerita-cerita yang melakukan ruatan, Sahadewa, Garuda, ya, itu nilai-nilai yang bisa kita kenalkan, kemudian diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang sudah bagus pemerintah daerah memperhatikan kawasan Candi Sukoh yang semula terbengkalai, kurang terawat, sekarang sudah bagus, hijau, indah, nyaman, ya. Tetapi masih perlu penelitian-penelitian lanjut, baik penelitian yang perlu diungkap ya, termasuk relief-relief candi ini, makna-maknanya sebenarnya yang lebih penting gitu ya, misalnya kaitan dengan mengapa di sana sampai ruatan itu nggak hanya satu sebenarnya ceritanya. Jadi bisa dilakukan riset itu, mengapa ya kok ini bisa cerita Garuda, bisa cerita Sahadewa, cerita Murwakala misalnya, dan relief-relief yang lain. Itu sebenarnya menarik kalau kita kaitkan dengan itu, karena masyarakat umumnya tidak mengenal. Masyarakat sekitar itu nggak bisa merangkai kaitan ini dengan misalnya Candi Sukoh, Candi Ceto, kemudian dengan situs-situs yang ada di Lawu. Pesan untuk masyarakat atau masa depan untuk negeri ini atau masyarakat, bahwa marilah kita bersama-sama mengenal cagar budaya, situs cagar budaya, biar setelah mengenal, mempelajari, kita akan merasa memiliki. Karena dengan rasa memiliki, kita akan bersama-sama menjaga, melestarikan, dan banyak hal yang kita belajar dari masa lalu untuk masa depan yang sangat luar biasa.